dan tujuan kedatangan kami di sini Bapak mohon izin dan mohon waktunya untuk bisa melakukan wawancara atau mencari atau mungkin menggali informasi termasuk pengalaman Bapak sebagai pimpinan di SMP Negeri 1 Padang dalam mengambil satu keputusan di mana menyelesaikan kasus-kasus yang mungkin terkait dengan kasus dilema etika atau itu justru masuk ke kasus yang masuk ke rujukan moral. Kasus dilema etika itu adalah kasus-kasus di mana ada dua situasi yang sama-sama benar. Jadi benar bahwa kalau yang rujukan moral berarti ada di mana dua situasi memilih satu yang benar atau yang salah. Begitu Pak. Ya, terima kasih ya. Ini tentu dengan senang hati ini dengan Pak Sugeng Wiyadi calon penggerak. Oke, ayo selamat ya. Dan dengan senang hati kami akan mencoba untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan dinamika pendidikan kita. Ya. Kami persilahkan Pak Sugeng dulu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Dan nanti ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan di sini Bapak. Yang pertama, mohon maaf selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi bahwa kasus-kasus yang terjadi itu merupakan kasus dilema etika atau kasus rujukan moral? Gitu. Dalam dunia pendidikan ini, khususnya di SMP Negeri 1 saja, atau mungkin di yang lain, ada 3 kategori besar yang menjadi sumber baik itu pengembang dan konflik di situ. Ya, apa itu? Satu adalah peserta didik, yang kedua adalah teamwork atau mungkin kepegawaian, kemudian yang ketiga adalah sarana prasarana. 3 kategori besar inilah yang akan memunculkan di dalam dunia pendidikan kita di SMP Negeri 1 Padang. Kami hadir di sini kemudian memetakan ya terkait dan ketenagaan ya. Kemudian di ketenagaan nampaknya adalah mencukupi untuk beberapa tahun ke depan. Kemudian bergeser kepada kepada peserta didik, juga nampaknya antusiasme masyarakat dari Padipraja ini untuk menyekolahkan di SMP kita juga menjadi solusi. Juga di sarana prasarana, mungkin kami mengambil dari di awal kami datang ke sini ya, dari situ muncul bahwa dari sarana prasarana proses pembelajaran dan ya itu bisa berjalan. Kami lihat ternyata adalah sekolah ini adalah sekolah yang sudah menjadi pilot untuk mapel tertentu, yaitu mapel informatika. Kemudian kita lihat ada berapa rombel, kemudian bagaimana sih sirkulasi penggunaan lab ini terkait dengan informatika. Jangan sampai menjadi sebuah pembelajaran yang hanya cerita gitu, tapi jauh dari aplikasi. Maka kami melihat di sini masih perlu dikembangkan lagi, yaitu berupa lab komputer yang semula satu, bagaimana untuk bisa menambah sehingga semua anak ya, semua peserta didik di masing-masing kelas itu bisa masuk di dalam lab ini. Maka di awal kami merencanakan bersama teman-teman mendesak mana skala prioritas mana. Tentunya tidak lain adalah yaitu tempat belajar atau sumber belajar, yaitu dalam hal ini adalah lab komputer untuk bisa kita gunakan. Sepakat bersama dengan tim ya, kemudian kita laksanakan, kita programkan dan kita berarti dari untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut melihat dari 3 sumber itu ya. Iya, jadi dari peserta didiknya, dari BPK-nya mungkin belajar Pak Pendidik dan tenaga pendidikan dan dari sana.
kemudian dari situ dimusyawarahkan, Iya. dimusyawarahkan, dikomunikasikan Iya. sehingga muncullah Program. program. Iya. Nah, selama ini Bapak bagaimana Bapak menjalankan dalam mengambil keputusan di sekolah Bapak yang Bapak pimpin, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai Iya. kebajikan. Jadi ketika awal menjelang tahun pelajaran, kita mencoba untuk melaksanakan sebuah diskusi dalam bentuk kegiatan, misalnya bisa jadi workshop atau mungkin apa begitu ya. Apa sih pengembangan ke depan SMP Negeri 1 Padipanca? Muncul dari beberapa koordinator apa ini standar Ya. muncul, kurang ini. Semuanya benar itu, semuanya adalah tuntutan daripada masing-masing ya, pelaksana pendidikan, pelaksana di kelas. Guru butuh ruang kelas yang lengkap, pembelajaran yang menyenangkan, itu yang didukung. Ya, kemudian kelengkapan apa ini perpustakaannya juga perlu didukung. Semuanya benar. Nah, dari dua benaran ini atau mungkin lebih bisa jadi ya, kita ajak untuk berpikir bersama. Ya, kita diskusikan. Urgennya mana? Lebih dulu yang mana? Tahapan mana dulu yang harus kita lakukan? Sekarang sahabat, kenapa kok ruang lab menjadi alternatif pilihannya? Karena guru-guru memahami ketika diajak diskusi, guru bisa nggak ya, melaksanakan proses itu sementara waktu tanpa harus menggunakan ya katakanlah IT-nya yaitu berupa LCD, bisa nggak? Masih bisa jalan pakai jawab. Sekarang anak pada jam yang sama ya, dua kelas ya, yang satu yang satu terjadwal dalam bentuk ya pembelajaran informatika, yang satu juga pembelajaran informatika, yang satu masuk lab, yang satu di mana? Bapak Ibu guru, jadi bisa tim ini bisa mengidentifikasikan, wah berarti di tahun ini harus ada penambahan ruang lab. Nah, itu contoh. Jadi dalam hal ini kami lebih mengedepankan kepada bagaimana Bapak Ibu guru punya argumen, Bapak Ibu guru bisa menyepakati ini sehingga kepentingan masing-masing kepentingan dan itu benar, tapi ya tidak kemudian jadi sebuah landasan kebenaran itu, tapi tahapan mana yang urgen. Nah, disepakati muncullah program. Terus tadi apa? Pertanyaannya apa itu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama. Nah, pola itu yang kami lakukan, yaitu pola dalam sebuah workshop atau mungkin diskusi ya masing-masing pengelola program atau pengelola standar itu mereka akan merencanakan. Dan dari rencana itulah kita bisa tahu dan bisa menyepakati. Oh, tahapan awal berarti ini. Tentunya setelah itu nanti dilanjut dengan prioritas yang lain. Kemudian setelah menjadi program ini, lalu bagaimana? Ya tentunya kita secara prosedural kita susun, kemudian kita ajukan kepada pihak yang terkait mana yang mungkin bisa kita jalankan. Berarti intinya sebelum mengambil keputusan akhirnya kan di kepala sekolahnya. Nah, kemudian sebelum mengambil keputusan itu Bapak menjalankan diskusi dengan beberapa unsur-unsur terkait ya, untuk menggali informasi, mengidentifikasi permasalahan mana nih yang kira-kira lebih urgent gitu mungkin ya. Jadi setelah hasil dari diskusi itu kemudian muncul satu kesepakatan atau kesepahaman mungkin seperti itu ya Pak. Lalu ya Jadi
keputusan ini tidak menjadi otoriter kepala sekolah, tapi adalah berdasarkan pertimbangan dari tim. Luar biasa. Terus kemudian langkah-langkahnya atau prosedurnya seperti apa Pak dalam Bapak melakukan pengambilan keputusan selama ini? Jadi sebelum tahun pelajaran seperti itu kita lakukan itu, bahkan tidak hanya di bagian ini saja, bagian yang lain juga kita bicarakan. Ya. Untuk selanjutnya kan menjadi sebuah program. Awal tahun pelajaran sudah jadi ada program, ya kemudian kita komunikasikan. Kalau memang itu adalah menjadi kewenangan pemerintah, baik itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat, Ya. atau bahkan mungkin ya pemerintah provinsi, itu memang menjadi kewajiban mereka, maka kami pun melalui jalur itu yang kita tempuh untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya. Namun karena di tengah pandemi yang kemarin kita lakukan, kita ambil paham bahwasanya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah semuanya fokus pada penanganan COVID-19 itu, sehingga kami ya mengambil jalur yang lain atau prosedur yang lain, yaitu melalui tiga pilar ini, yaitu ya pilar pemerintah, kemudian pilar masyarakat, ya kemudian pilar unsur sekolah. Dari situ ya mana yang belum kita tempuh, nah ini unsur masyarakat. Nah unsur masyarakat kita tawarkan kepada masyarakat, khususnya adalah melalui kemitraan kita yaitu komite, sudah menjadi sebuah pemahaman untuk pengurus komite. Nah, dipertimbangkan, kemudian direncanakan oleh komite, ya, akhirnya komite pun mereka menyepakati ya. Berarti tahun ini adalah tahapan programnya adalah ini, ya. Kemudian mencoba untuk dikomunikasikan kepada masyarakat, dalam hal ini adalah pengguna pendidikan yaitu orang tua wali. Disampaikan oleh komite, ya. Setelah memiliki program demikian, maka harapannya adalah dukungan dan sumbangan daripada masyarakat sebagai jalur yang masih bisa dilakukan. Dengan dengan dukungan itu maka bisa terlaksana program tersebut. Jadi untuk yang katakanlah menjadi kemampuan jalur ya kedinasan, yaitu baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, kita lakukan. Jika bukan jalur itu maka kita gunakan jalur yang lain, yaitu jalur masyarakat yang melalui komite. Jadi langkah atau prosedur yang dijalankan tentu mempertimbangkan tiga unsur atau tiga pilar utama tadi ya, regulasi pemerintah, terus kemudian masyarakat sebagai pengguna pendidikan, dan unsur sekolah sebagai pelaksana pendidikan. Kemudian dari itu dimusyawarahkan. Sekali lagi berarti atas dasar musyawarah itu yang kemudian mengambil prosedurnya tentu dengan mengundang mereka, memberikan atau mengacu kepada regulasi pemerintah yang ada, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap sebagai sesuatu yang efektif dalam mengambil satu keputusan pada kasus-kasus di depan ketika yang paling efektif menurut Bapak? Itu tadi memilah dan memilih serta peluang mana yang menjadi kepantasan dan kepatuhan untuk bisa pelaksanaan program sekolah. Kami sama-sama mempertimbangkan. Memang kalau bukan pantasnya melalui jalur kemitraan komite, tentunya kita lakukan melalui jalur pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Contoh saja kemarin, karena ini ya, kami melanjutkan dari kepemimpinan sekolah yang lama. Tentu kami mempertimbangkan agar supaya sekolah ini terus bisa junjung luhur orang-orang yang sudah berkarya di sini, dan sebagai bentuk penghargaannya dalam bagaimana melanjutkan program-programnya para pendahulu kita yang di sini adalah
bagaimana melengkapi sarana prasarana ini. Tapi di tengah jalan nampaknya kondisinya berbeda. Tanpa disangka tanpa diduga, ternyata ruang ini sampai ruang guru itu ternyata sudah mengkelung gitu. Wah ini langsung kami koordinasikan bersama dinas, dan dinas pun yang mencari peluang gitu. Nah, kemudian kami pun di luar itu juga berupaya apakah melalui ini provinsi, melalui aspirasi. Nah ini mana yang mungkin bisa dikerjakan sehingga tahapan penyelesaian ini jelas adanya, baik secara dinas, mungkin nota dinas melalui bupati mengajukan rehab, kemudian atau mungkin melalui gitu kan, sehingga kita tahu apa ini muncul yang secara darurat kondisi seperti ini itu bisa diselesaikan kapan. Itu ada kepastian atau upaya menyelesaikan dan itu pasti, yaitu ini penting ya, dengan kemampuan pemerintah pusat melalui BOS ya yang langsung dari pemerintah pusat itu adalah BOS, tentunya tidak mungkin rehab ya atau bahkan pemeliharaan berat itu tidak mungkin, pemeliharaan sedang itu tidak mungkin, sehingga ya peluang itu kami tidak lain dalam pemerintah atau mungkin yang lain. Jadi optimalisasi dan efisiensi kami lakukan ya, sehingga kegiatan dan program yang lain pun bisa berjalan dan ini bisa ada solusi. Ini yang terbaru yang mungkin kita secara darurat muncul ya, ruang ini sampai ruang ini, sehingga guru itu ruang gurunya kita pindah sementara. Tapi kita punya tahapan yang itu menjadi harapan insya Allah menjadi solusi dari adanya kerusakan yang ada di dalam bangunan di sini. Dari hal yang banyak tadi itu ya, mengenai perintah masyarakat yang paling efektif sebenarnya mana? Ya, yang efektif begitu sebenarnya itu adalah selaku warga sekolah pendanaan hari ini tidak lain adalah BOS BOS saja itu BOS di mana adalah digunakan untuk operasional, maka itu efektif untuk program-program yang sudah direncanakan untuk bisa berjalan. Dan ini jangan sampai terganggu begitu. Nah, kepastian ini menjadi penting. Baik itu untuk untuk honor khususnya dalam kegiatan bakti, kemudian kegiatan beasiswa, kan dalam rutin, jadi operasional itu tidak mungkin kita pakai untuk lain. Nah, kemudian SMP 1 Paripraja ini punya keunikan dan punya keunggulan yang ini harus dibangun ya, maka optimalisasi semua baik SDM, sumber daya manusianya, tenaga guru dan karyawan serta ya para pemerhati pendidikan ini harus optimal. Contoh saja kemarin ya, dengan adanya kegiatan anak-anak dalam kepanduan yaitu kudus depan ya, kudus kepramukaan putri kita ya, di tingkat kabupaten kita masih masuk di 6 besar yaitu harapan 3. Ini kan tidak lain adalah optimalisasi ke sana, efektivitas SDM ke sana. Jadi di jajaran kabupaten paling tidak setelah 5 sekolah SMP 1 Paripraja jadi 6 ya, itu yang kedua potensi juga bahwa anak kita, peserta didik kita itu dengan hobi, dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah permainan bola, ada bola voli dan yang lain. Di mana bola voli ini di tingkat Kasidina
berarti kan di antar sama-sama kabupaten. Di tahun yang lalu kita masih menduduki peringkat 1 dan tahun ini masih tetap menyumbang di tingkat Kasidina. Ya, Prestasi. ya berprestasi. Jadi dalam hal ini, ya, dalam hal ini bisa tetap melakukan apa ini ya, pilih mana yang menjadi program yang bisa berdampak kepada sekolah. Semuanya benar pengen maju kabeh, tapi mana yang bisa didapati dimunculkan kita pelapor. Nah, juga rutinitas kegiatan sekolah dengan prestasi-prestasi seperti itu, ya, apalah artinya prestasi kalau ya basic dasar karakternya itu tidak dibangun. Nah, tetap kita juga melakukan proses itu, pembiasaan tiap pagi dan seterusnya. Ini on the job dalam pengertian SDM atau Bapak Ibu guru yang memiliki potensi kesana itu banget ya. Gitu. Jadi hariannya anak-anaknya harapannya adalah gini prestasinya juga diikuti begitu. Maka yang bangga adalah ya bangga masyarakat yang Raja itu sendiri ya. Di samping kami pun ikut bangga ya, tapi yang jelas kebanggaan dari masyarakat Balik Raja, lebih-lebih orang tuanya ya. Oh, namanya saja bola voli. Bola voli kalau event-event tertentu ya pasti sekolah pasti punya atensi ke sana. Tapi untuk bisa apa nih? Bisa menambah jam terbang mereka di dalam apa ini event. Ya, tidak hanya event-event yang berjenjang saja yang kita ikuti, tapi event-event yang lain. Nah, event-event yang ini tidak ada dalam kolaborasi sekolah, orang tua, wali, murid, atau bahkan masyarakat. Kita berterima kasih sekali dengan adanya lapangan bola voli yang ada di wilayah Balik Raja, Pak Kades ya, Pak Kadesnya yang sudah mempelopori itu ya, dan itu menjadi ikon untuk Balik Raja dan menjadikan ikonnya saya kira bisa Balik Raja juga, mudah-mudahan juga SMA Balik Raja karena anak kami rata-rata kan kesana juga ya. Dan anak-anak sudah punya paham begitu, artinya tidak mengawali tapi melanjutkan ya. Saya kira itu ya. Saya Bapak terkait dengan kasus-kasus di dalam etika yang sekian banyak tadi, ada nggak Pak tantangan dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Sebenarnya tantangan ini seni ya. Seni ketika bagaimana seorang manajer itu mengelola. Bisa jadi tantangan ini berat, berdampak pada psikis atau fisik dari seorang kepala sekolah. Tapi ketika ini menjadi seni, itu malah jadi indah. Artinya aja untuk mengambil keputusan kepala sekolah tidak harus serta-merta intervensi langsung gitu, tapi bagaimana ini dikomunikasikan dengan seni, kemudian dengan ya bergayung sambut dengan Bapak Ibu guru dan staf karyawan, sehingga itu menjadi keputusan bersama yang enak, yang mufakat. Nah ini gaya, ini seni. Jadi tantangan itu jelas pasti ada ya. Pasti. Karena apa? Dua kebenaran itu tadi ya. Dua kebenaran yang menganggap bahwa ini penting ya. Pembelajaran yang icon itu bagus, penting ya. Didukung dengan sarana prasarana. Iya. Sementara ini juga penting. Nah itu kan sebuah tantangan. Nah, sehingga bagaimana untuk mengambil yang terbaik itu dalam mufakat. Ini seni. Jadi kami senang dengan seni ini ya. Yang penting setelah tantangan itu tetap kita mulainya dalam mencari kesamaan, kekuatan untuk memajukan anak-anak sekolah. Berarti tantangan yang utama justru kepada kepentingan, ya, ide-ide yang beragam mungkin seperti itu ya. Iya betul. Beragamnya ide, beragamnya ke
kepentingan yang sebenarnya memang sama-sama penting itu tadi ya. Sama benar. Iya, sama-sama penting, sama-sama benar. Nah, itu tantangannya dari situ ya Pak ya. Untuk mengambil jalan tengahnya mana yang harus diambil gitu. Iya. Yang menurut saya Bapak terkait dengan tadi yang sudah saya sampaikan, ada atau tidak kira-kira yang Bapak sampaikan di sini ada nggak jadwal khusus atau tata kelola atau agenda khusus untuk menentukan dalam menyelesaikan sebuah masalah-masalah yang muncul tadi itu, apakah langsung diselesaikan di tempat gitu ya, atau mungkin memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah? Ya, kita mengambil start itu tahun ajaran. Jadi tahun ajaran dalam kebijakan sebagai acuan sampai 1 tahun ke depan, sehingga sekolah itu pasti punya landasan dan pegangan. Maka bukan hanya jadwal saja, program itu sudah dari awal. Disitulah Bapak Ibu memberikan masukan dan kontribusi, pemikiran dan ide, saling gontok-gontokan ide, saling mencari pendukung dan penguat, dan disitulah mereka itu ya beradu argumen. Tahun ajaran sebagai pijakan program, kemudian di awal kita kawal ya program itu, kemudian kita laksanakan sampai tahun ke depan gitu. Jadi schedule pasti, jadwal pasti, nah pijakannya dalam tahun ajaran. Tentunya di situ ada yang tidak hanya program saja, penjelasan dari program yang ada, baik itu penopang pendanaan dan seterusnya, personilnya melaksanakan, kita rencanakan. Itu memang jadwal atau agenda itu sudah terantisipasi dengan baik. Misalkannya adalah tahun ajaran baru ya, karena pasti sudah diprediksi dia akan muncul berbagai permasalahan-permasalahan kaitannya dengan proses pembelajaran. Terus selanjutnya Bapak mohon maaf, dari adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau mungkin membantu Bapak menyelesaikan permasalahan atau kasus-kasus yang ya. Jadi satuan pendidikan SMP Negeri 1 Pati itu kan sebuah organisasi, sebuah teamwork. Teamwork inilah yang menjadi solusi. Jadi keputusan ini adalah keputusan kolektif, pelaksananya pun pelaksanaan kolektif, sehingga semua warga sekolah itu terikat dengan ini yang memudahkan. Artinya tim sesuai dengan jobnya, mereka yang akan menjadi solusi dan menjadi jalan keluar dari permasalahan. Sehingga malah dengan demikian akan menjadi mudah. Tinggal monitoring dan pengawasan dari pimpinan dari kami untuk pelaksanaan tersebut. Ya baik dari kegiatan yang ada di dalam kelas maupun kegiatan atau proses yang ada di kelas. Ya jadi tim menjadi solusi dan kami bersyukur sampai pusat solid yang semua permasalahan selesai dengan baik. Jadi kalau boleh saya simpulkan, seorang yang atau faktor-faktor yang bantu adalah banyak pihak yang membantu, mulai dari guru, tenaga pendidikan mungkin dalam menyelesaikan sesuai dengan kapasitas sesuai mereka dan kerjasama, kolaborasi mungkin gitu ya, sehingga Bapak sebagai pimpinan di sini sebagai decision maker-nya, istilah katanya tinggal lakukan saja. Iya, gitu. Jadi terima kasih Bapak dari sekian banyak pertanyaan
sudah kami sampaikan, sekian banyak permasalahan yang tadi pengalaman yang Bapak sampaikan. Dari semua hal yang disampaikan tadi Bapak, ada nggak pelajaran yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tidak merdeka? Ya, dengan seiring berjalannya waktu dan tempat yang berbeda, ini menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang kepemimpinan yang terbuka, kemandirian, serta banyak variasi yang menjadi seni di dalam menarik, menjadi senantiasa bergerak seseorang pimpinan kepala sekolah, menjadi menambah kekayaan hasanahnya dan bisa berkreasi. Tentunya dengan waktu dan tempat yang berbeda, tempat yang bisa geser di sini, kemudian misalkan bisa gedung satu kali saja, di situ banyak hal yang bisa diperoleh, ya, menjadi sebuah hasanah kekayaan seorang manajer. Kekayaan itu bukan hanya sekedar harta, tapi kekayaan itu bisa juga pengalaman, investasi sosial, serta jejaring yang lain. Itu yang hari ini menjadi kunci nampaknya, kunci suksesnya seseorang itu adalah bagaimana menjadi banyaknya koneksitas jejaring sosial dengan lebih dari banyak berbulan-bulan dengan sampai yang ada adalah semuanya adalah kawan, semuanya adalah kawan. Itu yang kami pegang. Jangan sampai ada yang katakanlah satu saja itu menjadi penghambat atau menjadi lawan dalam sebuah program, itu justru malah menjadi kontraproduktif. Ini yang kami dapatkan, di mana jejaring sosial ini menjadi sebuah motivasikan kami untuk menjalankan manajerial di sekolah, sehingga di samping melaksanakan tugas ini yang menjadi rutinnya, yaitu memperbanyak kawan, memperbanyak teman, memperbanyak jaringan. Kita nggak tahu kapan itu investasi itu akan berkontribusi langsung kepada yang bersangkutan atau kepada dalam hal ini kepada kami. Kami yakin itu adalah investasi yang nantinya akan bisa memperkaya hasanah kehidupan. Kesimpulannya menjadikan semua menjadi kawan. Sehingga ketika semua sudah jadi kawan, tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Begitu Bapak, terima kasih. Ini nggak terasa waktunya sudah berjalan cukup lama ini. Kurang lebih 20 menit. Dan alhamdulillah semua pertanyaan sudah kami sampaikan dan sudah dijawab dengan luar biasa Bapak. Kami harap nanti setelah ini ada apa yang saya dapatkan ini dapat kami implementasikan dan tentu dapat bermanfaat buat saya pribadi, buat anak didik kami nanti, ya, dan buat seluruh warga khususnya di dunia pendidikan, dan tentu dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia. Terima kasih atas kunjungannya, berkenan untuk bisa menggali informasi di kesehatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Kami mohon diri.